Tada! Jumpa lagi dengan Pak Yusa. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembelajaran ini masuk di tema 1, subtema 1, buku tematik. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia, wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tetaplah kalian belajar di rumah, jangan pergi kemana-mana jika tidak ada hal yang penting. Tetapi jika kalian memang harus pergi, maka selalu gunakan masker. Jangan lupa juga, sering-seringlah kalian mencuci tangan menggunakan sabun dan juga makan makanan yang bergizi. Oleh karena itu anak-anakku, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Jangan sampai lupa, siapkan alat tulisnya ya. Baik anak-anakku, seperti janji Pak Yusa tadi, kita akan belajar tentang kondisi geografis negara kita, yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita terletak di benua Asia yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas dan juga berada di garis khatulistiwa. Kalau kita berbesar peta Indonesia seperti ini anak-anakku, di sini kita akan tahu tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Apa itu letak astronomis dan letak geografis? Kita tahu di sini Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa. Di sini kita akan bahas tentang apa itu letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang, ya, atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Itu tentang letak astronomis. Bagaimana kalau letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Dan semua tempat termasuk Indonesia punya letak geografis. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Apabila dilihat dari letak geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lihat peta berikut ini. Di situ kita akan tahu tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Letak astronomis Republik Indonesia secara astronomis terletak antara posisi 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Sedangkan letak geografis yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara itu. Pengaruh letak astronomis. Letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, sehingga Indonesia ini termasuk iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristiknya berupa temperatur yang tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. Sedangkan pengaruh letak geografis yang pertama, letaknya adalah strategis menjadi jalur perdagangan dunia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai macam pelabuhan dan lautan yang luas sehingga letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Yang kedua, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, flora dan fauna yang luar biasa banyaknya di Indonesia.
Nah, berikut tentang peta Indonesia, yaitu 34 provinsi. Di sini kalian akan saya tunjukkan dulu mana itu garis lintang dan mana itu garis bujur. Berikut ini adalah garis melintang. Ya, ini garis lintang yang melintang antara kanan dan kiri namanya garis lintang. Sedangkan yang garis bujur itu yang dari arah utara ke selatan. Ini dikatakan sebagai garis bujur. Indonesia memiliki ribuan pulau, ya, 17.000 sekian pulau. Pulau-pulau besar seperti Sumatera, ada Kalimantan, kemudian Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Itu tadi pulau-pulau besar yang ada di wilayah Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, baik, kita ulas satu persatu tentang pulau-pulau tersebut. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini seperti yang kita tinggali di sini, yaitu Pulau Jawa terdiri atas Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi geografis Pulau Jawa, luasnya sekitar 127.000 km persegi, dengan batas laut yaitu Laut Jawa sebelah utara, Selat Sunda sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan, Selat Bali sebelah timur. Yang daratannya adalah di sini hanya lautan, tetapi dengan provinsi yaitu Provinsi Sumatera, kemudian berbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan. Kemudian keadaan alamnya, yang pertama adalah nama pantai dan lautnya. Ada Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Pantai Menganti, Pantai Kelayar, dan sebagainya. Banyak sekali pantai yang berada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah nama-nama dataran rendah. Ada Semarang, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Surakarta. Sedangkan beberapa nama gunung diantaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Slamet, Gunung Merapi, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Selanjutnya adalah kondisi geografis daerah Sumatera. Lihat itu, peta Sumatera. Kondisi geografis dari Pulau Sumatera diantaranya luasnya sekitar 473.481 km persegi dengan batas laut Teluk Benggala di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat atau selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata di sebelah timur yang memisahkan Sumatera dengan Malaysia maupun Sumatera dengan Kalimantan. Sedangkan keadaan alamnya meliputi yang pertama nama pantai dan lautnya, Pantai Pasir Panjang, Pantai Trikora, Pantai Sorake, dan pantai-pantai yang lainnya. Yang kedua nama-nama dataran rendah ada Lampung, Meuleboh, dan Singkil. Sedangkan nama-nama gunung diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Merapi, dan Gunung Singgalang. Selanjutnya kita akan berjalan-jalan ke pulau apa ini? Pulau Kalimantan, benar sekali. Pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunei. Nah, kondisi geografis Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut. Luas Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Nomor 2 terluas setelah Papua. Kemudian batasnya yang laut itu sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan, tetapi berbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei. Kemudian sebelah selatan adalah Laut Jawa, sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timur ada Selat Makassar. Yang daratan tadi sudah saya sebutkan bahwa Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei di sebelah utara. Keadaan alam Pulau Kalimantan, yang pertama adalah nama pantainya. Ada Pantai Beras Basah, Pantai Monpera, dan Pantai Ambalat. Sedangkan nama-nama dataran rendah, di sini ada dataran rendah Selor, Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Teluk Melano. Adapun nama-nama gunung diantaranya adalah Gunung Banyu Tawar, Gunung Asing, Gunung Batu Sambung, dan Gunung Balayan. Itu tadi tentang kondisi geografis
Pulau Kalimantan. Selanjutnya, adapun kondisi geografis Pulau Sulawesi adalah sebagai berikut. Luas Pulau Sulawesi sekitar 174.600 km persegi. Batasnya berupa laut, yaitu Laut Sulawesi sebelah utara, Laut Flores sebelah selatan, Laut Maluku sebelah timur, dan Selat Makassar sebelah barat. Adapun keadaan alam Pulau Sulawesi adalah sebagai berikut. Nama pantai atau laut adalah Pantai Losari, Pantai Tanjung Pira, Laut Bunaken, dan Laut Wakatobi. Sedangkan nama-nama dataran rendah seperti Jeneponto, Bulukumba, Selayar, dan Takalar. Nama-nama gunung yang berada di Sulawesi diantaranya Gunung Kelabat, Gunung Soputan, Gunung Poniki, dan Gunung Rabana. Nah, sekarang kita ke pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Papua, yang berada di paling ujung timur. Kondisi geografis Pulau Papua, luasnya mencapai 860.258 km persegi dengan batas laut berupa Samudra Pasifik sebelah utara, Samudra Hindia, Laut Arafuru dan Laut Banda sebelah selatan, Laut Maluku sebelah barat, dan berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini di sebelah timur. Sedangkan keadaan alamnya meliputi nama pantai dan laut, Laut Banda, Laut Halmahera, Laut Seram, Kepulauan Raja Ampat, dan Pantai Bosnik. Sedangkan nama-nama dataran rendah seperti pesisir Arafura, Semenanjung Bomberai, dan sedangkan nama-nama gunung diantaranya Gunung Jayawijaya, Puncak Mandala, Gunung Yamin, Puncak Jaya, dan Puncak Karstens. Puncak inilah yang menjadi puncak tertinggi di Indonesia. Itu tadi anak-anakku tentang kondisi geografis Indonesia, tentang pulau-pulau besar di Indonesia. Selanjutnya kalian bisa memperdalam lagi pembelajaran tersebut di buku atau melalui Google. Kalian bisa mencari tentang letak ataupun kondisi geografis di Indonesia. Dengan adanya letak astronomis dan geografis wilayah Indonesia ini, maka negara kita memiliki kenampakan yang beraneka ragam. Dan juga tentunya kenampakan ini bukan hanya kenampakan alamnya, namun kenampakan buatannya juga. Untuk materi kenampakan wilayah Indonesia akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana anakku? Itu tadi tentang pembelajaran kondisi geografis Republik Indonesia. Selamat belajar, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, jangan bepergian. Jika memang bepergian, kalian kenakan masker, dan juga sering-seringlah kalian mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak Isa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam pembelajaran berikut.